musibah utama kita sesungguhnya ya lisan kita itu. Masalah kita sebenarnya bukan gak bisa bicara loh, tapi kebanyakan bicara, sehingga mengundang ujian bagi kita. Maka miliki lisan kita, jangan sampai lisan kita dimiliki oleh orang lain. Contohnya ya berkomentar, sibuk dengan urusan orang. Maka guru saya pernah mengatakan, nilai seseorang pada 2 anggota tubuhnya. Apa itu? 1, hatinya. 2, lisannya. Jika keduanya rusak, maka dia cuma seonggok daging dan tulang belulang, tidak ada arti. Maka musibah kita hari ini adalah lisan kita. Contoh yang lain, sering kan teman ketika bertanya, berapa gajimu bro di perusahaan itu? Ya cuma 2 juta mas. Hah? 2 juta? Sedikit sekali. Ternyata dia gak menghargai keringat ente kayaknya itu. Apakah cukup itu untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan keluargamu? Dia mikir tuh. Sejak saat itu, bayangkan teman yang kita omongin itu jadi membenci pekerjaannya. Dia minta kenaikan gaji sama ownernya. Ownernya menolak, terus dipecat teman kita itu. Kini teman kita malah gak punya penghasilan dan jadi seorang pengangguran. Hati-hati dengan lisan kita. Ketika sedang arisan, seorang ibu nanya, ini rumah apa tidak terlalu sempit? Kan anak-anakmu banyak. Hati-hati dengan kalimat ringan tuh. Sejak saat itu, rumah yang tadinya lapang mulai dirasa sempit. Ketenangan pun hilang. Saat keluarganya mulai terlilit hutang, mencoba untuk membeli rumah yang lebih besar dengan cara kredit di bank. Itu musibah, itu ujian. Hati-hati dengan omongan kita. Seorang ibu datang di arisan lagi. Banyak kasus-kasus ibu-ibu ini. Gimana Jeng kabarnya anak-anak? Sehat? Oh alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suami gimana suami? Terus dia jawab, itu masalahnya. Bikin keki, gak bisa kerja. Masa begini apalagi, duit kurang, belanjaan kurang, gak bisa shopping. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati dengan lisan kita. Ada seorang bertanya sama kakek tua, Mbah, berapa kali tuh anak-anakmu mengunjungimu dalam sebulan? Sang kakek kemudian menjawab, sebulan sekali nak. Wah, apa gak keterlaluan tuh? Mbah sudah sepuh, seharusnya mereka lebih sering dong mengunjungimu. Kakek tuh kemudian merasa inilah ya, dadanya sempit. Padahal tadinya dia rela aja anaknya sebulan sekali. Dia jadi sering menangis dan itu memperburuk kesehatan dia gitu. Sehingga banyak pikiran. Memang hal-hal kecil seperti ini yang harus kita jaga. Seorang saudara ketika mengunjungi saudara perempuannya yang baru saja melahirkan, dia nanya, hadiah apa yang diberikan suamimu setelah kau lahiran? Perempuan itu mengatakan, gak ada. Hari itu ketika suaminya pulang dalam keadaan capek, lelah dari kantor, menemukan istrinya sedang merajuk. Keduanya lalu bertengkar. Sebulan kemudian suami istri itu akhirnya bercerai karena si istri berpikir suaminya tidak mampu membahagiakannya. Hanya kata-kata, hadiah apa yang diberikan suamimu saat kau melahirkan. Hati-hati bu, hati-hati. Maka kuncinya adalah ketika kita bertamu gitu ya, masuklah ke rumah orang lain dalam keadaan buta. Keluarlah dari rumah orang lain dalam keadaan bisu. Kita akan menjadi agen-agen kerusakan di muka bumi, di rumah orang, di lingkungan tertentu dengan lisan kita yang tidak terjaga. Ada bom waktu. Maka coba introspeksi diri. Bisa jadi kitalah yang menjadi sumbu dari kerusakan orang lain. Jadi apa sih keuntungan yang didapat ketika kita bertanya hal-hal privasi kepada orang lain? Bahkan itu gak ada hubungannya sama kita. Coba, maka tolong jaga lisan kita. Itu musibah terbesar bagi anak manusia.